Sneakers. Nah, kali ini viralnya agak beda nih soalnya hostnya berdua. Kita mendatangkan mengimpor langsung. mengimpor langsung. Host tetangga. Host tetangga ya. Program tetangga yaitu Kitalk. Jadi ini bisa dibilang viral X Kitalk. Yeay. Gitu. Deg-degan gue. Kenapa tuh deg-degan? Nggak tahu, beda aja sih. Karena jadi tamu ya? Iya, jadi tamu gitu loh. Jadi kenapa gue undang Septi di sini as host juga, karena kita akan ngebahas perseteruan. Oke. Agak pelik sih. Agak pelik ya. Perseteruannya memang agak pelik karena kasarnya ini bisa dibilang gini, internasional versus lokal. Lokalnya di Korea maksudnya. Oh iya, lokal Korea. Jadi ya pelik sih, makanya sampai sekarang kan belum ada kayak kesimpulannya Titik nih. tengahnya Titik tengahnya apa? belum ada nih. Yang Bener. menang siapa? Bukan yang menang sih. Jadi belum ketemu nih, yang internasional baru masuk kan sebulan yang lalu, yang lokal kayak kalau tiba-tiba main masuk aja nih gitu. Coba kita omongin baik-baik, ini belum ada nih. Belum ketemu nih. Ini kalau K-popers mungkin udah tahu nih dari hal-hal yang tadi udah kita bahas. Vianney sama Septi udah bahas, ini tentang perseteruan Spotify dan juga KKOM yang tiba-tiba lagu K-pop di Spotify hilang. Gimana dong? Tapi playlist lo berantakan gak sih, jujur? Gue nggak pakai Spotify sih sebenarnya, maaf ya. Okay. Tapi teman-teman gue pada mengeluh, gitu, terutama anak K-pop terutama anak K-pop internasional sih, maksudnya yang di luar Korea gitu, karena mereka merasa artis-artis mereka tuh berhak berhak ada di Spotify juga gitu, karena kan nggak semua orang bisa akses melon gitu kan. Benar. Gitu sih. Nah tapi ya kalau kita berdua ngobrol doang kayaknya kurang banget. Jadi kita udah ada narsum yang wow banget. Ini kayak bakal rame nih viral kali ini karena kita ngundang ada content creator K-pop yang dia sudah terbang ke Korea berkat prestasinya. Wis gila. Keren banget. Keren banget sih. Dan juga ada K-pop enthusiast dan juga seleb tweet lah kita bilang. Gila. Seleb tweet dari zaman 2000 berapa itu, yang kita tanya aja langsung aja kita panggil, ini dia Kak Alfiandi dan Disi. Hai. Halo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Apa kabar Kak Alfi, Kak Disi? Baik, alhamdulillah baik. Gimana nih, udah denger nggak tuh perseteruan tentang si Spotify sama Melon ini? Atau enggak pertama kali denger udah, gimana nih tanggapannya? Coba mau diisi dulu apa gue dulu nih? Boleh, Masnya dulu lah kalau begitu. Masnya dulu lah katanya. Ya, Masnya dulu, silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan ya. Kalau gue sih cukup kaget kan, gue kan ini ya suka banget IU, gue tiba-tiba IU hilang playlistnya di gue, kok tiba-tiba hilang. Terus gue tanya-tanya orang, lu hilang nggak? Oh ternyata semuanya hilang juga. Pas gue cari di berita-berita K-pop tuh di Instagram, ternyata benar nggak cuma IU doang, semuanya bukan semuanya sih, maksudnya beberapa ada yang hilang. Gue cari tahu kan ternyata istilahnya kalau kata anak sini selek tuh KKOM sama selek dia. Tapi playlist lo jadi berantakan nggak sih? Berantakan banget? Nggak berantakan juga sih, cuman gue nggak yang harus abis lagu ini harus lagu itu gitu. Jadi gue kayak ya kalau ada, ya gue ngerasa ada yang hilang, cuma ya cuma kaget aja sih. Tapi gitu. Lo berarti pengguna Spotify ya? Oh iya, gue pengguna Spotify, gue denger lagu, podcast di Spotify. Nah, terus biasa sih lagu-lagu apa aja yang lo dengerin dan sekarang nggak ada? IU, terus G-Idol, terus B2B juga ada beberapa yang nggak ada tuh. Itu semua albumnya hilang ya, Mas? Seventeen juga ya, Dis ya? Iya, Seventeen hilang. Seventeen. Mamamu juga kayaknya, Mamamu. Benar. Sister juga hilang katanya kan? Monsta X juga katanya, Monsta X. Iya, Monsta X juga. Pokoknya itu sih katanya yang yang lagu-lagunya bukan diproduksi, diapain ya? Pokoknya dari KKOM dipegang pokoknya. Ya, iya, dipegang lisensinya sama KKOM. Udah nggak ada tuh di Spotify. Oke, terus perasaan lo yang hampir setiap hari nggak sih kalian berdua dengerin lagu K-pop? Iya, di HP, dipakai di mobil, di kamar, semua nyetel lagu terus. Terus gimana nih perasaan kalian ketika hilang, blast tuh? Rasa rugi nggak sih? Iya, terasa rugi sih, iya.
karena sudah bayar. Iya Bener benar. juga. Premium ya Bapak berarti, kaum Iyalah. premium. Premium Ada saya. iklannya sis, kalau enggak ada iklan. Iya. Kalau Kak Disi gimana nih? Lagu apa aja yang menurut kamu kehilangan banget, saya kayak yang biasa kamu dengerin tiap hari terus tiba-tiba nggak ada gitu? Pokoknya kan aku juga pertama itu nggak tahu kan, kayak ya udah apa sih, kayak taunya tuh dari Twitter, ini ada masalah KKM sama Spotify, lagu-lagunya pada hilang gitu kan, soalnya kadang-kadang tuh beritanya kayak hilangnya cuma di Korea aja atau nggak di mana gitu, ternyata waktu dicek lah, iya bener hilang gitu kan. Biasanya sih aku dengerin Ayu sih, sama aku punya playlist yang K-pop-K-popan gitu, terus lagu kayak Pristine, kan aku ada suka lagu Pristine V itu juga hilang, terus ya udah. Nah udah gitu kalau di playlist aku tuh kan kalau orang beberapa tuh misalnya ada lagunya tapi nggak bisa diklik. Nah kalau aku tuh beneran hilang gitu, jadi kayak aku nggak tahu apa yang hilang sebenarnya, kayak di playlist ini mana yang hilang sebenarnya gitu, jadi kayak sedih sih gitu. Tapi semua album hilang gak sih? Kan kalau Mamamu kan album yang terakhirnya nggak hilang kan, yang Reality in Black gitu. Tapi kalau yang artis lain gue nggak tahu nih, kayak Ayu gitu, hilang semua nggak sih albumnya? Banyak yang hilang, banyak yang hilang. Iya, tapi hilangnya tuh kayak yang baru, jadi cuma sisanya dari tahun 2012 gitu, lagu-lagu yang lama banget, jadi kayak mungkin Terus ada kayaknya beberapa yang hilang sesal. Soundtrack drama nggak hilang kayaknya, kalau soundtrack drama ya. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Oh belum lihat, belum ngecek. Kalau nggak salah ada beberapa yang soundtrack drama nggak hilang deh. Oh iya. Kalau nggak salah. Nah, kan ini kan perseteruannya antara Spotify dan juga Melon ya, yang which is adalah streaming musik Korea ya. Nah, gimana kalau kita langsung aja nih menghadirkan satu narsum lagi yang asli Korea, yang dari tadi kayaknya udah nungguin kita di sini nih. Ada Han Yura, halo Ciura. Halo. Annyeonghaseyo. Wah, ini kayaknya tuh mic-nya ke-mute tuh. Kak Yura mic-nya ke-mute deh kayaknya. 안녕하세요. Kok itu? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Kak Yura nih lagi di Korea atau Indonesia? Saya lagi di Seoul. Yeay. Yeay, oh my god, Seru ini ya? seru banget. Seru ya? Ini hajinya K-popers nih. Iya, hajinya gitu. Harus ke Korea. Naik hajinya gitu. K-popers. Udah beda, dari background juga udah beda itu. Iya ya, langitnya biru-biru gimana Udah gitu. beda itu ya. Instagramnya full banget ya. Bener-bener. Udah beda. Ciura kabarnya baik kah? Apa gimana? Sehat? Ya sehat, baik dan super dingin di sini. Minus berapa? Masih musim winter. Minus berapa tuh katanya? Minus berapa? Kalau hari ini masih oke, jadi masih 7 derajat. Oh, oke. Oh, 7 Lumayan derajat, ya. lumayan ya. Kita sini Lumayan. mah kalau di sini 7 derajat. Masuk angin. Masuk angin. Buset. Bener. AC aja mentok di 16. Iya. Bener-bener. Ciura nih, alhamdulillah semuanya sehat ya. Ciura gimana sih perseteruan si Spotify dan Melon di Korea tuh, kedengeran nggak sih sampai orang Koreanya langsung? Atau bisa dijelasin gitu maksudnya apa sih ini yang terjadi yang gitu. terjadi sebenarnya gitu. Sejujurnya saya baru tahu tentang ini karena saya dikasih tahu sama tim The Tickers, karena saya sebagai orang Korea juga pakai aplikasi Melon kan. Karena saya juga sudah research, ternyata kayak 85% orang Korea memakai platform Melon karena memang sudah lama kita pakainya, dan itu kayak benar-benar lengkap banget. Kayak misalkan kalau ada semacam program show kayak Produce 101 dan juga kayak program kayak audisi K-pop lain-lain, kayak hari ini kita tayang lihat langsung kita kayak suka kan musik yang baru dinyanyiin sama pengikut audisi, hasil langsung kita bisa dengar di Melon gitu. Jadi mereka sudah bekerja sama dengan banyak program TV show juga. Jadi kita itu benar-benar bisa akses semua lagu yang ada di Korea. Cuma Up-to-date banget ya. Cuma sayangnya kita nggak bisa mencari semua lagu luar di Melon itu. Tapi kan orang Korea kan memang bangga gitu kan sama lagu-lagu mereka sendiri. Jadi mereka jarang mencari tahu soal lagu-lagu luar. Tapi mungkin generasi sekarang mereka sudah internasional gitu. Jadi baru mereka merasakan kayak jeleknya Melon karena terlalu fokusnya ke Korea. Aku penasaran sih sebenarnya. Boleh nanya nggak? Untuk aktifinnya itu aktif gimana aktifnya? Bukan aktifin ya bahasanya apa ya? Untuk registrasi. Menggunakannya itu apa emang harus orang Koreanya atau orang luar sebenarnya bisa nggak sih gitu?
Sebenarnya orang luar juga bisa, tapi saya kan pernah tinggal di Indonesia kan. Oke. Kita nggak bisa akses aplikasi Melon di Indonesia. Lucunya gitu. Padahal saya memakai akun bank Korea dan segala macam, tapi nggak ngerti kenapa nggak bisa akses. Jadi saya waktu itu pakainya Spotify pas di Indonesia. Dan pas saya di Korea, saya memakai Melon. Lucu ya? Saya juga nggak tahu. Kayak teknologi banget. Tapi aku kan pakai kebetulan handphone aku mau download si Melon itu. Aku cari di Apple Store dan Play Store nggak ada. Nggak ada, benar-benar nggak ada. Iya. Gitu. Dan Tahu saya aku sih teman-teman aku. Kenapa Mbak Disi? Kenapa? Kenapa Mbak Disi? Aku tahu aku ngomong? teman-teman aku yang punya Melon, yang punya Melon itu rata-rata pada pakai VPN gitu sih, kayak jadi ganti region ke South Korea, jadi baru pada bisa gitu. Oh gitu. Nah terus Iya kalau sih. misalnya di Korea sendiri, santer nggak sih isu ini kayak ributnya tuh sampai ke Korea nggak sih sampai mereka mulai gelisah? Kalau misalnya Indonesia kan gelisah banget nih karena mostly orang Indonesia dengerin lagu K-pop di Spotify gitu. Kalau misalnya di Korea tuh ada desas-desus gelisahnya nggak sih kalau misalnya lagu Korea ada beberapa yang dihapus dari Spotify? Baca beberapa artikel, yang gelisah itu kayaknya semacam fandom yang sangat ekstrim deh. Karena mereka nggak bisa bantu idolnya mereka itu pakai streaming luar. Karena itu kayak langsung efeknya sama Billboard chart dan UK chart, pokoknya yang go internasional gitu kan di luar Korea. Jadi kalau misalkan Spotify itu katanya kayak streaming itu sangat ngaruh dengan kayak hasil streaming mereka, dimana itu kayak ternilai semua. Jadi cuma itu doang sih. Kalau orang Korea yang pingin dengar musik luar itu kayaknya nggak semangat K-popers luar gitu deh. Oke. Berarti kalau misalnya menurut kalian nih dari Mas Alpi dulu deh, kira-kira lagunya ini kalau misalnya nanti ditarikkan dari Spotify, perhitungannya bakal ngaruh nggak ya? Kayak misalnya listenersnya udah berapa gitu. Kalau gua sih sejujur denger lagu K-pop di Spotify nggak pernah mikirkan itu ya. Dengerin aja. Gua bukan tipe fans yang harus dengerin terus biar idol gua menang. Enggak. Karena kayak kalau mikirin itu kayak terbebani. Gua nggak mau terbebani gitu. Jadi cuma enjoy aja gitu ya? Iya, dengerin lagu ya kayak pengen enjoy musiknya aja gitu. Oke. Kalau Kak Disi gimana nih? Oh iya sih, aku juga sama kayak Kak Alfi juga, ya udah jadi santai aja sih dengerin ya buat seru-seruan aja. Cuman aku emang baca di Twitter tuh ada, jadi karena Spotify itu dihapus, Seventeen itu kehilangan streaming 1 juta apa 1 miliar streaming gitu. Jadi mungkin kayak lebih efeknya sih kayak ke artisnya kali ya sama musiciannya gitu. Kalau kita sih ya nggak bisa denger, cuman kita ya santai-santai aja sih dengernya gitu. Terutama Big Three ya, maksudnya kalau Big Three and Big Four kayaknya tidak berpengaruh ya, dia tetap masih ada gitu loh di ini. Nah terutama yang sangat berpengaruh itu kebanyakan yang indie sama yang agensi-agensi kecil gitu setahu gue, yang kayak ya Mamamoo atau Epic High yang terutama yang kemarin Tablo marah-marah gitu-gitu sih, karena kebanyakan Big Four sama Big Three tidak masuk ke KKOM gitu, mereka punya distributor sendiri gitu. Tapi sistemnya gimana sih kalau boleh tahu si KKOM ini tuh sebagai apa dia untuk menyalurkan musik? Mungkin ada yang tahu, Kak Alfi, Kak Disi, atau Kak Yura? Jadi KKOM itu satu grup sama Melon. Mereka sudah kayak semacam kerjasama gitu. Dan Melon itu nggak sekedar Melon sih sebenarnya. Ini kayak berhubungan dengan kayak semacam provider di Korea. Dan mereka sudah lama gitu bisnisnya. Jadi orang Korea tuh kayak sudah enak banget gitu loh. Kayak seperti makan mie goreng, pasti enaknya minum teh apa gitu. Bisa. Enak banget, harus pakai melon gitu. Jadi makanya kita udah terbiasa dengan hal itu, dan aku kan kayak mencari tahu dan baca beberapa artikel. Jadi masalahnya ini sebenarnya kayak ternyata masalahnya lumayan serius sih. Jadi kasihan juga KKOM karena dia yang disalahin semua orang. Karena katanya memang KKOM, bukan KKOM-nya sih, tapi pemerintahan Korea, khususnya di bidang musik mereka sangat sensitif karena copyright. Jadi kita ada namanya kayak Korean Music Copyright Association.
Jadi mereka mau memberi semacam upah kepada pembuat lagu dan juga penyanyi dan juga penulis lirik supaya mereka juga bisa mendapatkan kayak upahnya gitu. Kalau misalkan lagunya itu benar-benar kayak ngetrend sedunia. Jadi kita kan bisa lihat kan seperti G-Dragon dan juga BTS yang bisa nulis lagu. Jadi mereka itu pasti ada pendapatan ekstra gitu loh karena mereka yang bikin lagu, kayak menciptakan sesuatu. Jadi untuk menjaga dan melindungi kayak copyright penciptaan itu, katanya harus memakai sistem yang seperti itu. Misalkan bagi mereka, kayak isinya kayak, pokoknya mereka mau menjaga copyright Korea. Dan ibaratnya Spotify itu ya udahlah kita bakal membuat lagu kalian tuh go internasional kok, tapi boleh nggak dengan harga segini kayak gitu. Jadi mereka tuh katanya udah bahas 1 tahun lebih, cuma kayaknya nggak mencapai titik tengah. Kayaknya itu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya menurut Alfi atau Kak Disi nih, ini tuh justru melindungi musisi kah atau justru merugikan ya? Kalau misalnya pendapat kalian gitu. Kalau menurut saya sih kayaknya itu ya kalau dengar tadi penjelasannya Hanyura sih kayaknya ya pasti ya musisi dirugikan lah pasti, karena kan misalnya nih gue pencipta lagu gitu, tiba-tiba pendapatan gue ke bulan ini ada yang kurang gitu. Nah ini dari Spotify nih, yang biasanya dari Spotify tiba-tiba nggak dapet kayak gitu gara-gara jadi udah diputus kontraknya kayak gitu-gitu kan ya. Gue kalau mencoba memposisikan diri gue sebagai pencipta lagu yang ingin punya pendapatan dari apa yang udah gue ciptakan, copyright gue itu ya gue merasa dirugikan lah pasti. Kalau Kak Disi gimana nih? Kalau aku tadi dengar dari cerita Kak Yura, jadi kayak dapat dari sisi Koreanya gitu. Soalnya kan kalau di Twitter rata-rata tuh ceritanya dari sisi fans internasional. Jadi kayak lebih menitik beratkan tuh nyalahinnya si KKOM kan. Tapi kalau misal dengar dari cerita Kak Yura tadi, jadi kayak tahu ternyata maksudnya KKOM itu tuh begitu untuk melindungi hak ciptanya lah gitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk melindungi atau kayak merugikan sih nggak ngerti ya, mungkin itu kan kalau misalnya di Spotify sebenarnya tuh lebih bisa menjangkau fans internasional. Jadi kayak yang kita kan nggak bisa nge-reach melon nih gitu kan. Jadi mungkin kalau di sisi Spotify-nya kalau misalnya ada lagu K-pop ya jadinya untung kayak orang-orang yang internasional bisa dengar, tapi mungkin kalau dari sisi KKOM dan Melon yaitu melindungi hak cipta dia gitu. Jadi aku nggak ngerti ya maksudnya kayak itu akan gimana gitu. Mungkin negosiasi harga copyright ya mungkin ya yang nggak ini ya, yang nggak mungkin kayaknya. Mungkin nggak goal itu kali ya, jadi mendingan udahan deh gitu kali. Ya lucu banget loh, jadi aku juga kayak bingung kan, kok bisa sih, maksudnya kan sekarang K-pop lagi naik banget. Pas kayak gini kita harus jualan gitu. Ceritanya produk kita lagi laku, harus kayak cetak banyak gitu kan. Iya benar. Tapi aku baru baca juga ada berita kayak dari ekonomi kayak gitu bilangnya, katanya Spotify itu dari dulu punya masalah copyright. Mereka nggak bisa bayar atas penggunaan copyright gitu beberapa artis. Jadi mereka itu ibaratnya banyak utang. Cuma dari kelihatannya mereka kayak laku banget, dan memang katanya algoritma mereka itu bagus banget untuk rekomendasi musik kayak gitu kan. Betul. Cuma tidak bisa kayak bertanggung jawab atas kayak uang yang mereka bisa bayarkan gitu. Dan orang Korea itu kan super sensitif soal hak cipta. Itu ternyata sejarahnya kayak jauh banget. Jadi mereka sudah bikin hukumannya dan juga ya pasal-pasalnya, undang-undangnya untuk melindungi para artis pencipta. Tetapi sekali karena ada Spotify mereka jadi hancur. Kayaknya mereka gara-gara itu kayak kekeh banget yang si Korean Music Copyright Association-nya itu. Tapi menurut kalian bertiga akan nggak sih balik lagi nih lagu K-pop di Spotify? Kalau delay ini sih. Kalau udah tahu sih. Iya sih, balik lagi ya, kita menunggu ya. Susah menjawabnya. Susah banget sih menjawabnya. Karena saya bukan orang dalam kebetulan ya. Bener juga. Nggak tahu juga. Tapi punya alternatif lain nggak sih kalian, terutama yang Indonesia ya, punya alternatif dengerin lagu di mana gitu, di iTunes kah, di Apple Music kah atau apa? Apple Music ya Joox sih paling, kalau enggak iya antara itu atau ya streaming YouTube aja. Kalau di Joox sama
itu Apple Music nggak hilang ya? Enggak. Di Apple Music sih enggak. iTunes kan kita beli kan kalau mau download kan. Tapi Apple Music nggak lengkap juga K-popnya. Oh, Iya nggak benar, lengkap. nggak begitu lengkap. Oh, seperti itu. Sebenarnya lebih cepat kalau uploadnya dia artis ini baru mengeluarkan lagu gitu, paling cepat yang upload itu sebenarnya Spotify. Oh, Iya, Paling betul. cepat gitu. Jadi dia baru ngeluarin album, 5 menit kemudian langsung udah ada di Spotify gitu. Kalau Apple Music tuh agak butuh waktu sejaman gitu baru muncul gitu sebenarnya. Tapi ya emang sebenarnya kendala Spotify ini itu tidak hanya di Korea sih gitu. Yang gue denger di Indonesia pun juga banyak musisi-musisi yang merasa dirugikan juga gitu. Makanya mereka rata-rata sekarang tidak langsung upload di Spotify gitu. Mereka upload di mana baru ke Spotify ya. Karena itu biaya. Mereka tidak apa sih? Copyright-nya tuh nggak sesuai dengan apa yang musisi mau gitu. Padahal kan Spotify sendiri baru banget nih sebulan di Korea, baru sebulan gitu, tiba-tiba langsung kayak gini. Oh, baru masuk ke Korea tuh sebulan yang Setahu lalu? gue awal Februari deh, dia benar-benar baru masuk tuh awal Februari, terus ada kejadian ini. Mungkin alot kali ya perbincangannya dengan KKOM ya. Jadi Iya. gitu. Tapi lucu juga ya, maksudnya kalau aku juga kayak mikir ini seperti aku harus cetak barang aku, tapi ya memang bakal jualan internasional, tapi belum tentu hasil jualan itu aku bisa kembali atau enggak gitu. Jadi serem aja sih, takutnya nanti ada apa-apa. Nah, kalau misalnya Kak Alfi kan tadi di Apple Music sama di Joox, Kak Disi juga kayak gitu? Iya, aku Apple Music, YouTube Music juga iya, sama Joox juga iya. Banyak. Sejauh ini sih yang baru dilakukan sih masih YouTube aja sih. Karena Joox baru ada kepikiran juga kayak ini Spotify nih kalau nggak muncul-muncul lagi gue download deh Joox, gue uninstall Spotify. Bye-bye. Iya. Berarti lumayan ini juga ya, fatal juga ya untuk ngambil lagu Benar. K-pop di Spotify gitu. Tapi harapan kalian as K-popers Indonesia dan juga Kayura nih yang orang Korea juga, harapannya apa sih untuk si musik K-pop ini mungkin di semua platform musik gitu? Ya pas. Siapa dulu nih? Siapa Ayo, dulu? Gambreng. Ayo. Om Biba. Ladies first deh, cewek-cewek dulu. Coba silakan. cewek-cewek. Siapa dulu Iya. nih? Kayura dulu boleh. Kayura. Kalau saya ini juga sebenarnya kayak baru bisa menjadi masalah karena ada permintaan banyak terhadap K-pop. Dulu mana ada kayak gini? Iya benar. Kayak suka K-pop tuh kayak bisa dikucilkan, men. Kita kayak dibilang alay Benar-benar. Ya, kayak sekarang baru terjadi masalah karena kita laku. Jadi satu sisi saya merasa sangat bangga juga sih. Kayak tuh makan tuh kalian bilangnya alay tapi sekarang kalian pingin banget dengar K-pop kan kayak gitu. Jadi Betul. malah kayaknya perbincangan seperti ini dan juga pertentangan seperti ini juga bakal mempengaruhi pendapat orang internasional bahwa K-pop itu sangat penting gitu dan permintaannya banyak. Jadi apapun solusinya kayaknya adanya masalah ini juga aku sangat bersyukur deh. Jadi pasti mereka bakal ngurusin kok, kan mereka nggak mau rugi. Betul. Kalau Kak Disi gimana Kak Disi? Harapan aku juga mirip-mirip sih, pokoknya yang penting biar adil lah antara listener sama musician, jadi kita juga gampang dengerinnya dan musician juga bisa dibayar, maksudnya kayak mendapatkan hak yang seharusnya gitu sih kalau dari aku juga. Jadi sama sih, ya biar enak lah dua-duanya, lagi juga kan emang K-pop kan lagi terkenal banget nih, sayang juga sih sebenarnya karena ini jadi kita, maksudnya yang yang mau aksesnya jadi agak susah kan gitu. Gitu. Kalvi kan Kalau punya podcast juga nih. Gimana? Oh iya, gue punya podcast di kan? Spotify. Di Spotify gimana tuh? Sebenarnya tadi gue rada-rada menyesal juga mau bilang uninstall Spotify karena Dia lupa. kayaknya mulut gue lebih bekerja lebih cepat daripada otak. Di cancel ya kan, di cancel. Iya, di cancel deh, mohon maaf Spotify. Canda Spotify. Canda Spotify. Iya, kalau gue sih harapannya ya tolonglah diurus secepatnya lah, diadain lagi gitu sebelum aplikasi-aplikasi yang lain terinspirasi kan. Iya. Pengen munculin lagu K-pop juga karena ya bener kata Hanyura tadi, K-pop tuh sekarang
gila banget brand-brand gede di Indonesia aja udah pakai brand ambasadornya idol K-pop kan sekarang. Gimana sekarang kalau sekarang ke MRT, stasiun MRT, bayangin ada BTS loh di stasiun MRT. Segede-gede itu ya. Iya. Stasiun MRT ada BTS gede banget. Oh my God. Iya. Birthday project juga banyak banget itu birthday project di Udah MRT. kayak di Korea Iklan-iklannya. gitu. Oh, Iya. di Jakarta. Iya. Di Iya, Iya, di Jakarta, Di Jakarta beneran udah kayak udah gitu. kayak di Korea. Udah Korea corom Kak, bener-bener. Korea. Korea Corom. Iya. Udah Korea corom itu Iya, bener. tapi ya itu sih maksudnya mudah-mudahan ada lagi secepatnya di Spotify karena ya pasti mungkin ini gue sotoy kayaknya. Ya mungkin sekarang Spotify juga harus nyadar bahwa ya K-pop kan salah satu pendapatan terbesarnya Spotify mungkin ya. Ya karena orang-orang banyak yang streaming K-pop gitu. Ya udahlah buruan diurus lagi. Ya mungkin kalau ceritanya tadi gue nggak tahu ya, tapi kalau ceritanya sesuai sama yang Handiura bilang ya tolonglah dihargai musisi sana gitu kan. Maksudnya soal copyright ya misalnya dia kan menciptakan lagu itu tidak mudah gitu ya. Ya udah dihargailah kayak gitu. Jangan sampai nih terinspirasi aplikasi-aplikasi lain udah mulai ada lagu-lagu K-pop gitu kan. Bukan nggak mungkin di masa depan Google Map ada lagu K-pop kan kita sambil driving gitu. Oh iya benar juga. Boleh sih. Itu idenya bagus ya. Iya, jadi kita nggak usah ngapain gua Spotify lagi di Google Map udah sambil driving udah ada lagu K-pop gitu. Ya pokoknya cepet-cepet lah ada lagi. Oke deh, ini semoga didengar juga ya sama kedua belah pihak biar Iya, yuk Spotify. Google Map bikin yuk lagu-lagu yuk. Spotify tolong ya dengar nih. Google Map diajak collab tuh sama Kak Alpi. Iya, lagu K-pop lah silakan Google Map. Tapi kalian ngelihat K-pop semasif ini tuh gimana sih sebagai K-popers angkatan lama nggak sih kalian tuh? Asik, iya. K-popers angkatan lama. Gua kebetulan Udah dari jadi fosil. 2009 nih gua kebetulan. Kak Disi dari tahun berapa? 2011 ya Allah. Ya 10 Allah. tahun udah. Wow. Gue 2012. Aku tuh ngikutin Twitternya Kak Disi dari zaman SMA. Sekarang Udah Sekarang udah kerja sekarang dia. udah kerja. Udah kerja di Sekarang sini. saatnya haji ke Korea. Saya Nah, jadi itu tour dia guide-nya. yang belum. Tapi Silakan. kalian ngeliat Korea semasif Iya. ini gimana sih di Indonesia? Yang tadinya orang bilang kata Kayura yang tadinya awalnya ngatain alay, tapi sekarang lihat kan, butuh kan lo musik K-pop. Iya loh. Ya kalau gua sih kayak ya lu lihatlah sekarang ya yang dulu lu hina sekarang bahkan lu sekarang mau belanja pun lu lihat idol K-pop. Iya, E-commerce. Brand ambasadornya mostly artis Iya, Korea. Betul. E-commerce sekarang idol K-pop semua. Tapi lu dulu sempat ngerasain gitu gak sih Kak Alpi? Kan dulu sempat berangkat tuh ke Korea karena cover lagu ya Kak Alpi? Iya. Nah, iya. sempat ada yang lomba itu. ngehujat mungkin atau gimana gitu lo suka Korea dulu sampai akhirnya sekarang semasif ini? Kalau gua sih kebetulan alhamdulillah tidak pernah merasakan yang namanya dihujat suka K-pop sih. Karena ya nggak iya sumpah. Karena ya gua ya mungkin orang-orang ngelihatnya gua ya nggak se alay itu, nggak se fanboying yang berlebihan kayak gitu ya kan. Semir rambut nggak? Hah? Semir Warna rambut. Semir kayak rambut. warna-warni gitu. Pernah kalau itu. Iya kalau itu pernah. Semuanya pernah kayaknya waktu itu. ke Korea juga pernah itu semir rambut juga. Ya tapi untungnya nggak tahu sih kalau ternyata mereka ngomongin dari belakang kan kita tidak tahu juga tapi. Ya mungkin karena badan gua gede kali ya kagak berani nggak tahu juga. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, Tapi nggak kayak tahu di juga sih. Instagram gitu, komen-komen. Iya ada yang ini enggak gitu. Kadang kan kalau kita nih, terutama kita upload nih K-pop nih, ada yang aja iseng gitu kayak kalau lu sukanya plastik sih Iya. gitu. Oh ini gitu kan. Biasa kan udah di Instagram biasa tuh itu. gitu kan. Kalau kalian sendiri ada nggak sih yang kayak gitu-gitu tuh terselip di komen-komen? Kalau nggak tahu sih kalau yang lain. Kalau gue sih paling orang-orang nanya aja kenapa lu suka K-pop gitu. Terus jawaban lo apa tuh? Ya ini selera musik gue ya kebetulan K-pop masuk gitu di telinga. Oke, kalau Coba Kak Disi, kalau di Simpel, padat. Oh iya, simple dan Padat. kalau Kak Disi gimana nih Kak Disi? Sempet ada hujatan nggak dulu main Twitter, apa namanya, imagine ya kan? Iya. Ada lah, tapi kita mah ya udah sih udah kalau dibilangin plastik atau apa kayaknya itu udah standar deh. Jadi kayak udah nggak ada rasanya lagi sih dibilang gitu kayak oh
oh gitu lagi, kayak nggak ada yang lebih kreatif lagi. Jadi ya udahlah, jadi kita sih udah Sebenarnya biasanya kalau K-pop fans lama tuh emang udah mulai kayak udah sih Iya. selalu mau ngomong apa Iya, udah. gitu kan. ya udah. Sekarang tinggal rasakan karmanya, Ya, semuanya pada betul suka K-pop. sekali. Makan tuh. Iya, biarin aja, syukurin lu Gua sekarang. boleh nanya. Baru ngejar nggak bisa lagi pandemi. Boleh nanya ke siapa? Hanyura, agak penasaran nih sedikit Iya. gitu kan. Dulu kan setahu gue K-pop itu di Korea sendiri, idol K-pop sendiri kan tidak terlalu booming gitu. Maksudnya ya biasa aja gitu. Kasarnya kalau di sini kita ibaratnya kayak artis-artis dahsyat lah gitu kalau di sini ya gitu kan. Kalau dulu saya tahu gitu kalau di Korea. Nah, kalau sekarang sendiri di Korea sendiri melihat warga Korea sendiri melihat artis idol K-pop sendiri tuh seperti apa ya? Karena sudah banyaknya sekarang K-pop lagi mendunia banget nih. Apakah masih sama? Apakah sudah berbeda atau gimana ya gitu? Karena setahu, nggak tahu aku mungkin salah ya. Setahu kan yang paling top artis itu kan aktor aktris drama ya. Ya. Idol K-pop tuh kayaknya masih di bawah-bawah gitu. Nah kalau sekarang dengan perubahan zaman seperti ini, warga Korea sendiri sekarang menganggap idol K-pop udah segemana ya? Apakah masih sama kayak dulu atau sudah banyak yang nge-hype dan lain-lain? Kalau aja. di Korea, ya mungkin karena saya juga kayak kelamaan di Indonesia. Jadi saya juga kayak tanya-tanya gitu kan sama teman-teman saya kayak gitu dan juga orang-orang sekitar. Dan malah kalau idol itu, K-pop idol itu memang kayak punya karakter mereka sendiri. Jadi dari dulu selalu menjadi cita-cita bagi anak-anak muda. Dan kalau aktor, aktris tuh beda lagi bidangnya. Ya, memang K-pop idol bisa menjadi aktris, tapi aktris nggak bisa menjadi K-pop idol kan. Jadi K-pop idol ini kayak semacam apa ya, step pertama untuk masuk ke dalam dunia entertainment. Tapi dengan syarat yang harus sempurna semua kan, harus cantik, tinggi, bisa nyanyi, ngedance dan juga acting segala macam kayak gitu. Lo bisa. Dan Ada juga syarat lainnya, harus bersih kagak pernah berbuat jahat dulunya. Tidak boleh bullying ya. Masuk. Kalau nggak takut dikorek-korek nanti. Dan nggak boleh pacaran. Itu kayak semacam kita membuat kayak manusia yang nggak ada di dunia ini gitu loh. Iya. Jadi pressure-nya mereka banyak juga, tapi ya ternyata saya juga kayak kerja dengan banyak entertainment Korea. Ternyata uangnya gila banget Menggiurkan ya. untuk membuat satu idol itu mereka investasi kayak MM-an, kayak puluhan M. Jadi ya ngerti juga sih karena mereka nggak mau rugi kan. Iya betul. Tapi ya mungkin sampai sekarang melihat K-pop idol itu ya seperti salah satu ya artis, salah satu macam artis seperti itu. Tapi sejak BTS menjadi mendunia dan mempengaruhi semua ekonomi Korea, sekarang kayaknya orang-orang tua, mungkin kaum tua atau pemerintah, mereka jadinya kayak berpikir 2 kali mungkin. Jadi banyak undang-undang kayak mempertimbangkan kayak generasi muda. Karena efek dari BTS itu. Jadi contoh yang wajib militer. Sebenarnya mereka juga kan harus ke wajib militer. Jadi nggak ada namanya terkecuali di Korea ini. Itu benar-benar hukum skatmat banget. Tapi karena BTS mempengaruhi dunia, jadi kayak pemerintah Korea lagi mempertimbangkan BTS itu nggak usah ke wajib militer kan. Ini suatu hal yang benar-benar sejarah banget loh di Korea. Sampai masuk pemerintah mengubah undang-undang. Jadi itu sih kayaknya perubahannya. Sampai mempengaruhi pemerintah. Bukan sekedar kayak pandangan orang lain lagi. Nah, Vi. Yuk, gimana? Sekarang kita Udah lah. jadi trainee aja yuk. Kayaknya menggiurkan ya. Ya seru banget ya. Iya. Pergilah ke Korea. Tapi pressure-nya emang seberat itu ya kalau katanya idol K-pop di sana tuh. Iya. Iya sih. Kalvi gimana? Dulu waktu ke Korea sempat kayak menjalani trainee ala-ala Ya di English Village itu di tempat trainee-nya Produce 101 itu. Itu aja cuman 14 hari aja udah kepen mati loh. Gimana orang berbulan-bulan. Ya kaki pada bengkak ya kan, maksudnya mentalnya kena, terus fisiknya juga kena. Karena kan ya emang basicnya nggak bisa dance, terus tiba-tiba disuruh ada koreo kayak gitu-gitu kan kita kaget ya.
Iya sih, dan belum tentu laku lagi. Kan bisa Iya, aja dan bagus. benar. Masnya jadi kayak bersyukur juga, untung kesini cuma lomba, enggak dah, nggak mau jadi inilah. Nggak dulu dah gitu ya. Enggak dulu dah. Enggak dulu, makasih. Nggak dulu Enggak dah. sih, emang nggak bisa juga jadi idol udah tua gitu. Jangan kayak gitu juga loh. Sekarang banyak loh idol mencoba idol pas umurnya hampir mau 30. Masa? Wow. Oh iya. Iya, Bisa karena targetnya lebih banyak. Jadi bukan hanya di Korea kan. Iya. Kan seluruh dunia. Jadi mereka juga dapat kesempatannya lebih luas. Nah, kalau Kak Yura, Ayo Kak Afi. Ayo nah, cepat sikat Kak Afi. tuh. Bisa lah saya di Myanmar Let's go, mungkin. Vi! Myanmar, Vietnam mungkin bisa ya. Iya, bisa. Siap, mantap. K-pop Kamboja mungkin ya. K-pop Kamboja. Iya, Kamboja pop bisa nih Kamboja. Kamboja Belum pop. ada. Kamboja pop. Bener. Terusnya langsung. Atau Kamerun pop tuh. Iya. Kayak Bisa, gitu, bisa, Kamerun bisa. pop. Langsung Oke deh. eksekusi. Wah, kalau gitu thank you banget nih Seru kakak-kakak. banget, seru banget. sih. Makasih. Gila, kita semakin tercerahkan tentang seberapa masifnya musik K-pop di dunia ya. Di dunia, Di udah dunia sekarang, Gila. udah Sampai efek ke negaranya sendiri yang undang-undang bisa berubah gitu loh. ngeri. Ngeri sih. Thank you banget loh Kak Alfi, Kak Disi, dan Kak Thank you Yura. semua. Terima kasih. Makasih juga. Thank you udah sharing-sharing. juga. Jangan kapok ya Kamsahamnida. kita undang di Detikcom. Oke. Oke. Makasih. Kapan-kapan main ya kalau Siap, udah nggak ada makasih. kororo ini. Iya, kalau udah kororo Iya, ini deh. ngobrol langsung gitu. Oke deh kalau gitu, makasih semuanya. Dan Dadah. Detikers, makasih juga udah nonton viral X-Kitalk. Wah, gila, Asik, ada X-Kitalk X-nya. gitu kan. X-Kitalk hari ini yang ngebahas tentang sengketa lagu K-pop di Sengketa, Spotify. tanah kali Ya sengketa, Allah, Pi. tanah masjid kali Tanah ya. masjid kali ya gitu. Perseteruan antara Spotify dan KKOM ya. Banyak ya, banyak pelajaran yang gue tadinya nggak tahu. Jadi oke, ternyata di Korea sendiri seperti itu gitu. Kenapa seketat itu gitu. Untuk menghargai artis-artisnya juga. Iya, dan semoga tadi wawancara ngobrol Ngobrol itu kita mah. tuh bisa menjadi insight juga ke Bener. fans-fans yang Masih bingung. misu-misu atau masih bingung bagaimana gitu kan. Iya deh, kalau gitu Vianney pamit Sepdi pamit. dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!